Dikalahkan timnas Indonesia U23 lewat adu penalti. Pelatih Korea Selatan, mereka beruntung. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Pelatih Korea Selatan, Myung Jae-yong, mengindikasikan bahwa timnas Indonesia U23 menang secara beruntung melalui adu penalti di babak perempat final Piala Asia U23 2024. Garuda Muda lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024, Jumat 26 April dini hari WIB, setelah berhasil menang lewat adu penalti dengan skor akhir 11-10. Duel berlangsung sengit selama 120 menit. Meski Korea Selatan harus bermain dengan 10 orang sejak Lee Yong-jun di kartu merah pada menit ke-70 karena menekel Justin Hubner. Namun pada saat itu, Korea Selatan sudah tertinggal dengan skor 1-2 akibat 2 gol Rafael Strike. Mereka berhasil menyamakan kedudukan berkat gol Jeong Sang-bin pada menit ke-84. Meski bertarung dengan 10 orang, Korea Selatan sanggup memaksa timnas Indonesia U23 untuk memainkan laga hingga babak perpanjangan waktu. Tidak ada gol yang tercipta pula setelah laga berlangsung selama 120 menit. Dan karena itu, perlu ditentukan lewat adu penalti. Dalam sesi tos-tosan, sebanyak 9 dari 10 pemain masing-masing tim berhasil melaksanakan tugasnya. Hingga tiba pada penendang ke-12, Lee Kang-hee gagal menaklukkan Hernando Ari. Sedangkan Pratama Arhan sukses melaksanakan tugasnya. Atas hasil ini, timnas Indonesia U23 berhak melaju ke semifinal. Selain Lee Yong-jun, pelatih Hwang Son-hung juga di kartu merah. Jadi, asisten pelatih Myung Jae-yong masuk ke konferensi pers seusai pertandingan. Myung Jae-yong menyampaikan ucapan selamatnya kepada timnas Indonesia U23. Namun dia mengatakan bahwa Korea Selatan hanyalah kalah beruntung. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat kepada Indonesia karena memenangkan permainan. Saya ingin menekankan fakta bahwa para pemain tidak menyerah, meski terus diterpa kabar buruk karena di kartu merah, katanya, dilansir dari media Korea Selatan Naver. Mereka terus berjuang, mencetak gol penyeimbang dan bertahan. Adu penalti harus diiringi keberuntungan, pada akhirnya keberuntungan itu tidak mengiringi kami, tandasnya. Sempat mengira akan lawan Australia atau Yordania. Pelatih Korea Selatan kaget timnya bakal hadapi timnas Indonesia U23 di perempat final. Pelatih Korea Selatan, Hwang Sun-hong, mengaku terkejut karena tim yang akan mereka hadapi di perempat final Piala Asia U23 ialah timnas Indonesia. Padahal Hwang Sun-hong sebelumnya telah memprediksi jika lawan Korea Selatan di perempat final ialah Australia atau Yordania, bukan timnas Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia di luar dugaan berhasil lolos dari babak penyisihan grup Piala Asia U23, meskipun tergabung bersama tim-tim unggulan. Selain timnas Indonesia, 3 kontestan lainnya yang tergabung di grup A Piala Asia U23 diantaranya ialah Qatar sebagai tuan rumah, Australia dan Yordania. Pasukan Sintayong sempat kehilangan asa pada laga pertama grup A Piala Asia U23 usai dikalahkan Qatar, hingga 2 pemain Garuda Muda menerima kartu merah. Pelatih Sintayong bahkan berbicara kepada awak media bahwa para pemainnya mengalami penurunan mentalitas bertanding usai kalah dari Qatar. Namun timnas Indonesia U23 pada akhirnya bisa mematahkan ekspektasi dari banyak orang setelah berturut-turut mengalahkan tim unggulan Australia dan Yordania. Di 2 laga itu, timnas Indonesia U23 menang meyakinkan atas Australia dengan skor 1-0. Dan Yordania berhasil dilibas berkat keunggulan telak 4-1. Hasil itu mengantarkan timnas Indonesia melaju ke perempat final sebagai runner-up, mendampingi tuan rumah Qatar yang lolos dengan status juara grup A Piala Asia U23. Melihat performa menakjubkan Sintayong bersama timnas Indonesia di Piala Asia U23 menuai sorotan dari pelatih Korea Selatan Hwang Sun-hong. Pelatih Hwang Sun-hong tak menyangka jika lawan Korea Selatan di perempat final ialah timnas Indonesia.
Padahal Australia datang dengan pengalaman juara Piala Asia Senior 2015. Sedangkan Yordania merupakan runner-up Piala Asia Senior 2023 lalu. Saya sangat terkejut saat menyaksikan pertandingan Indonesia. Pelatih Sintayong menciptakan kualitas tim yang sangat bagus, kata Huang dari Soha. Huang Sunhong menambahkan jika timnas Indonesia U23 saat ini menjelma jadi lawan yang tangguh di Asia dan bukan tidak mungkin bisa menang dari Korea Selatan. Menurut saya, Indonesia U23 adalah tim yang kuat. Mereka menunjukkan performa yang bagus. Saya pikir mereka bisa menang jika mereka bermain dengan antusias dan waspada, jelasnya. Meski demikian, pelatih Huang Sunhong tetap yakin jika Korea Selatan bisa menang atas timnas Indonesia U23, sekaligus menjaga asa lolos Olimpiade Paris 2024. Nathan Joaon sudah tiba di Qatar, siap tampil saat timnas U23 Indonesia tantang Korea Selatan. Timnas U23 Indonesia mendapatkan kabar gembira jelang laga perempat final Piala Asia U23 2024 kontra Korea Selatan. Pemain andalan timnas U23 Indonesia, Nathan Joaon, sudah sampai di Qatar. Kabar tersebut dikonfirmasi melalui akun Instagram resmi milik Erick Thohir dan timnas Indonesia pada Rabu, 24 April 2024 malam WIB. Selamat datang kembali di Qatar, Nathan, ujar Erick Thohir. Dilansir dari akun Instagram timnas Indonesia, kita kembali berjuang membawa merah putih terbang lebih tinggi. Berikan yang terbaik untuk lambang Garuda di dada. Lanjutnya, kedatangan dari pemain belakang SC Heerenveen tersebut langsung disambut oleh Sintayong selaku pelatih timnas U23 Indonesia. Selain itu, Nathan juga disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick Thohir pun memberikan pertanyaan singkat kepada pemain 22 tahun tersebut setelah sampai di hotel. Nathan, akhirnya Anda sudah sampai, ujar Erick Thohir. Lakukan yang terbaik. Apakah kamu senang? Tanya Erick ke Nathan. Ya, saya senang sekali, jawab Nathan. Nama Nathan sempat dikabarkan bakal hilang dari skuad Garuda Muda di perempat final Piala Asia U23 2024. Hal ini dikarenakan klub tempat Nathan bernaung hanya memberikannya waktu sepekan bersama timnas U23 Indonesia. Saat itu, Nathan Joaon tampil di 3 pertandingan Garuda Muda di grup A Piala Asia U23 2024. Pemain 22 tahun tersebut tampil solid bersama timnas U23 Indonesia. Penampilannya sebagai pemain tengah membuat Garuda Muda tampil impresif